Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Teknik dasar budidaya timun baby agak berbeda dengan timun rujak atau timun besar lainnya. Kali ini kami akan mencoba mengulas bagaimana teknik-teknik dasar yang perlu kita pahami dalam budidaya timun baby supaya tanaman dapat berproduksi tinggi dan dapat panen dalam jangka waktu yang lama. Jika dalam budidaya timun besar, biasanya kita akan menganjurkan untuk sistem perempelan dan hanya difokuskan pada cabang utama. Hal tersebut tidak berlaku pada timun baby. Untuk timun baby sendiri, pemangkasan atau pengurangan tunas air baiknya hanya dilakukan 2 tunas air pada bagian bawah. 2 tunas air pada bagian paling bawah yang mendekati akar bisa dirempel. Kenapa yang dirempel hanya pada bagian bawah? Karena biasanya, penyebaran jamur dimulai dari bagian tanaman yang paling dekat dengan mulsa atau dekat dengan bedengan. Perempelan bisa dilakukan pada 2 tunas air bagian bawah. Kemudian, pada tunas air di atasnya bisa dipelihara. Dengan ini, selain bisa mengantisipasi serangan jamur, juga bisa agar nutrisi lebih fokus pada bagian atas, terutama pada tunas air tanaman. Kenapa tunas air yang kita lakukan sistem perempelan hanya 2? Perlu sahabat petani semua ketahui, untuk tanaman sulur, buah cenderung lebih banyak berproduksi pada bagian tunas air, bukan pada cabang utama. Meskipun pada cabang utama sebenarnya tetap dapat berproduksi, tetapi tetap lebih produktif pada bagian tunas air. Oleh karena itu, akan sangat disayangkan apabila tunas air kita habiskan. Bisa dibayangkan juga kalau kita hanya fokus pada cabang utama, sementara timun hanya dipanen dalam diameter yang kecil. Tentu itu akan sangat merugikan, karena secara produktivitas tentunya itu akan menurun atau lebih sedikit. Jadi kami ingatkan kembali, silahkan lakukan sistem perempelan pada tunas air pada bagian bawah, kemudian tunas air pada bagian atas dapat dipelihara. Waktu perempelan atau pengurangan tunas air dapat dilakukan ketika tanaman sudah mulai muncul tunas air pada bagian bawah. Bisa langsung dipotong, karena kalau terlalu telat, ada resiko serangan patogen akibat tunas air yang tidak diurus memenuhi area pertanaman pada bagian bawah. Hal kedua yang perlu sahabat petani semua perhatikan adalah sistem topping atau pangkas pucuk. Pangkas pucuk dapat dilakukan ketika tanaman sudah sampai pada ketinggian sekitar 150 cm sampai 175 cm, atau juga bisa dilakukan ketika tanaman sudah mencapai ujung ajir. Jadi, untuk timun baby sendiri, kami sarankan untuk ketinggian ajir kurang lebih sekitar 2 meter, dengan harapan sulur dapat bergerak secara maksimal ke atas. Kemudian, kenapa sistem topping ini perlu dilakukan? Karena, kalau tidak dilakukan sistem topping, nutrisi akan disalurkan tanaman untuk terus tumbuh ke atas, sementara tunas air yang kita pelihara juga pasti akan memerlukan nutrisi. Dengan penghentian titik tumbuh pada bagian cabang utama, nutrisi bisa disalurkan pada tunas-tunas air yang ada di bawahnya. Kemudian, dengan topping, pembentukan buah akan menjadi lebih optimal karena penyaluran nutrisi juga lebih lancar dan menyebar. Jadi, ketika bakal buah sudah mulai terbentuk dan ketinggian sudah sekitar 150 sampai 175 cm, silakan lakukan pemangkasan pada titik tumbuh pada batang utama. Pemangkasan juga jangan terlalu bawah, karena pada bagian atas biasanya juga ada bakal buah yang bisa berpotensi menjadi buah. Dengan melakukan sistem topping, nutrisi akan bisa lebih optimal, khususnya pada tunas-tunas air juga akan menjadi lebih produktif, serta buah yang terbentuk juga bisa menjadi lebih banyak dan bagus. Yang ketiga, yang perlu sahabat petani semua cermati adalah pada pengurangan daun tua. Pada bagian bawah sebisa mungkin dilakukan pengurangan daun tua secara berkala. Hal ini dikarenakan jamur biasanya menyerang dimulai dari bagian tanaman yang paling bawah atau yang lebih dekat dengan bedengan. Nah, dengan pengurangan daun-daun tua atau yang sudah tidak produktif lagi, penyerapan nutrisi dan perawatan akan menjadi lebih optimal. Kemudian sirkulasi udara tentunya juga akan menjadi lebih lancar. Sehingga sebisa mungkin daun-daun yang sudah tua dan daun yang terkena patogen penyakit pada bagian bawah dapat dilakukan pemangkasan agar pencahayaan bisa menjadi lebih lancar, dan hal ini juga akan berdampak baik pada pembentukan buah. Yang terakhir, yang tidak boleh kita tinggalkan adalah perambatan.
Jangan sampai sulur yang dihasilkan dari tunas-tunas air berserakan, khususnya jangan sampai menempel pada bedengan atau mulsa. Di samping kurang baik untuk pertumbuhan tunas air, hal ini juga berpotensi untuk meningkatkan resiko tanaman terserang penyakit. Selain itu, apabila buah juga menempel pada bedengan atau mulsa, buah yang tumbuh juga kualitasnya menurun. Hal ini dikarenakan buah bisa kekurangan sinar matahari dan dapat pula terkena pantulan cahaya dari mulsa. Buah warnanya akan menjadi sangat putih dan hal tersebut kurang disukai oleh pasaran. Jadi dengan ini, buah-buah yang menempel atau bersentuhan langsung dengan mulsa sebisa mungkin kita hindari, karena dari segi kualitas dan kuantitas itu kurang baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga trik singkat dalam budidaya tanaman timun baby ini dapat bermanfaat. Sebelum kami akhiri, kita akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas kali ini. Budidaya timun baby jauh berbeda dengan timun besar, di mana tunas air hanya kita kurangi sebanyak 2 pada bagian paling bawah atau yang paling dekat dengan sistem perakaran, dengan tujuan untuk mengurangi resiko tanaman terserang penyakit dan memaksimalkan penyaluran nutrisi. Kemudian tunas air bisa kita pelihara sebanyak mungkin pada bagian atas, karena buah atau bakal buah fokusnya lebih condong pada tunas air dibanding pada cabang utama. Selanjutnya, sistem topping perlu kita lakukan ketika tanaman sudah memiliki ketinggian sekitar 175 cm dan bakal buah sudah mulai terbentuk. Dengan melakukan sistem topping pada batang utama, harapannya tanaman bisa membagi atau menyalurkan nutrisi pada tunas-tunas air, sehingga pembentukan buah bisa menjadi lebih optimal. Karena tanpa sistem topping, tanaman akan terus tumbuh padahal dia dituntut untuk fokus pada pembuahan. Selanjutnya, pengurangan daun-daun tua perlu dilakukan secara berkala supaya sirkulasi udara menjadi lebih lancar, penyerapan nutrisi menjadi lebih optimal, resiko terserang jamur minim, serta buah yang dihasilkan menjadi lebih baik. Yang terakhir, perambatan atau penyaluran jangan sampai telat, karena ketika daun menempel dengan mulsa akan berpotensi mengakibatkan serangan penyakit. Selain itu, buah yang menempel pada mulsa secara kualitas maupun kuantitas kurang diminati di pasaran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih. Salam Tani Sulur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.